hadis yang lain Nabi juga bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, Allah tidak melihat kepada perbuatan kalian, Allah tidak melihat kepada harta kalian, tetapi Allah melihat ke dalam hati kalian. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang barusan kita dengarkan ini semuanya menjelaskan kepada kita tentang pentingnya ikhlas dalam beramal. Karena ikhlas itu bisa dikatakan sebagai nyawanya amal soleh. Amal soleh yang tidak dibarengi dengan keikhlasan seperti jasad tanpa nyawa, maka dia disebut sebagai mayit, orang yang mati. Dan orang yang mati, mayit ini tidak bermanfaat, tidak bisa memberikan manfaat, tidak juga memberikan mudarat, tidak bernilai. Bangkai tidak bernilai. Sesuatu bernilai ketika ada ruhnya, ada nyawanya. Begitu juga dengan teknologi, kita memiliki perangkat yang bagus, tetapi kalau tidak ada softwarenya, tidak ada datanya, maka tidak bernilai. Masihkah kita ingat ketika misalnya kita mengalami musibah, handphone kita rusak, laptop kita rusak. Memang kita sedih karena perangkatnya, handphonenya rusak. Tapi apa yang paling kita sedihkan? Rasa kehilangan apa yang paling besar muncul ketika handphone kita rusak? Bukan handphonenya, kita bisa membelinya. Tetapi yang paling berharga yang kita ngerasa kehilangan itu adalah datanya, fotonya, chatnya, beberapa file yang sengaja kita simpan di perangkat itu. Itulah nilainya ikhlas di dalam amal. Sehingga kata Nabi, Allah tidak melihat perangkatnya, Allah tidak melihat packagingnya, casingnya, tetapi Allah melihat data yang ada di dalam perangkat tersebut. Kalau kita analogikan dengan perangkat ataupun handphone. Makanya niat ikhlas itu menjadi syarat yang sangat penting dalam beramal. Orang bisa saja beramal dengan amalan yang luar biasa sampai membuat malaikat merasa cemburu. Tetapi kalau niatnya melenceng, maka amalannya sama sekali tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita belajar tentang ikhlas agar amal kita diterima oleh Allah dan Allah membalas kita pahala ataupun jaza balasan itu tergantung niat, bukan tergantung amalan. Ada orang yang beramal dengan amalan kecil, tetapi karena niatnya karena Allah, maka Allah membalas niatnya. Ada bahkan orang yang ketika beramal dia salah, dia keliru, dia lupa, tetapi niatnya benar, maka Allah memberikan dia balasan seperti niatnya, bukan seperti amalannya. Bagaimana cara kita belajar ikhlas, teman-teman? Salah satu di antara cara belajar ikhlas itu adalah belajar memperbanyak amal rahasia. Karena amal soleh itu ada dua, ada sirron, ada alaniyatan. Ada sirron, ada jahron. Amal itu ada yang rahasia, ada yang tampak. Kita mungkin selama ini banyak sekali menampakkan amal-amal kita kepada makhluk, kepada manusia. Kita posting, kita story, kita feed, kita update status, kita sampaikan ke teman kita ceritakan ke orang banyak, kita lakukan di depan orang yang melihat kita. Ini adalah amalan-amalan yang tampak. Amalan ini baik, tetapi tidak melatih keikhlasan kita. Kita akan mudah sekali ikhlasnya terganggu ketika orang menghargai kita, memuji kita, komennya komen-komen yang baik, mendoakan kita, bahkan mungkin menyebut-nyebut kebaikan kita. Sehingga kita nggak pernah belajar ikhlas. Ketika kita nggak belajar ikhlas, amalan-amalan yang tadi luar biasa bisa saja rusak dan tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk belajar ikhlas itu, coba kita belajar menikmati amalan rahasia. Ini adalah kunci ikhlas yang luar biasa. Belajar menikmati amalan rahasia. Apa amalan rahasia? Amalan yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah saja. Amalan yang bahkan mungkin orang terdekat dengan kita nggak tahu. Pasangan kita nggak tahu, orang tua kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, sahabat kita nggak tahu, apalagi netizen nggak tahu. Cuman Allah kemudian kita saja yang tahu. Coba tanya sama diri kita masing-masing. Udah berapa banyak amalan yang kita lakukan secara diam-diam? Udah berapa lama kita melakukan satu kebaikan secara rahasia, biar Allah saja yang tahu. Kita sama sekali nggak ingin manusia tahu. Bahkan kita merasa sedih ketika ada orang yang tahu. Kita merasa sedih ketika ada orang yang mendapati atau melihat kita melakukan itu. Apalagi sampai dia menceritakan kepada yang lain. Kita akan bermohon kepada dia. Kita akan begging sama dia, please jangan ceritakan ini kepada siapa-siapa.